Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-9 dengan judul Dasar Mazmur bagian kedua. Raja Daud adalah orang yang patut kita dengarkan apabila ia berbicara tentang masa kesesakan. Dia mengalami himpitan dan tekanan baik secara pribadi, kelompok maupun bangsa. Sebagai seorang gembala, prajurit, panglima, dan raja, ia kerap menyaksikan musuh-musuh datang dan pergi silih berganti dalam kehidupannya. Tapi tak satu pun yang sanggup bertahan menguasai hidupnya. Itu sebabnya ia bersyair bahwa Allahnya tak pernah meninggalkannya sekalipun dalam lembah kekelaman. Dari seluruh kisah kesesakan yang dialami Daud, tak ada yang lebih tragis daripada pengkhianatan anak kandungnya sendiri, Absalom, yang mengejarnya dengan pasukan yang kuat dan berikhtiar membunuhnya. Situasi ini lebih ngeri dan tragis daripada menghadapi Goliat dan tentara Filistin, bahkan daripada pasukan kejam dari bangsa Moab, Edom, Amalek, Amon, dan Aram Zobah. Mengapa? Karena kesesakan itu melibatkan urusan pribadinya dan bangsanya. Dia seperti harus memakan buah si malakama. Dia serba salah. Jika dia maju, maka anak kandungnya akan terbunuh. Tapi jika dia mundur, maka dia yang akan dibunuh. Kesesakan ini tak hanya melibatkan tubuhnya, tapi yang terberat justru melibatkan jiwanya yang teramat dalam. Sering sekali tekanan batin lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan di badan. Dalam keadaan seperti inilah Daud benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Tuhan. Bahkan dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Mazmur 69 ayat 17-18. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segera menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Namun justru saat itulah Daud menyadari pertolongan Tuhan yang sangat ajaib datang jauh melebihi apa yang dia minta. Pertolongan itu hadir tanpa disangka-sangka. Turun dari atas gunung Tuhan yang kudus, Gunung Zaitun. Daud mengabadikan kisah pelariannya dari kejaran Absalom, anak kandungnya sendiri, ke dalam syair lagu Mazmur 3 ayat 1-8. Mazmur 3 ayat 4. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dari atas gunung itu sahabatnya, Husai, datang untuk menjadi alat Tuhan memberi kemenangan baginya dan bangsanya. Absalom lebih mendengar nasihat Husai daripada nasihat Ahitofel. Dengan demikian Husai mematahkan nasihat Ahitofel yang jahat dan mengandung malapetaka itu. Daud, pasukannya, dan bangsanya meraih kelepasan dan kemenangan dari penguasa keji dan kaum yang kejam. Bacalah 2 Samuel 17 ayat 1-14. Demikianlah untuk seterusnya sampai akhir hidup Daud. Ia menjadi tenang atas janji penyertaan Tuhan sekalipun dalam lembah kekelaman. Daud dan bangsanya adalah gambaran umat pilihan Allah saat ini yang tidak menjadi panik, gusar, khawatir, dan takut menghadapi kabar celaka tentang penguasa keji dan bangsa yang kejam sekalipun. Kabar tentang antikristus dan konspirasi elit global dan bangsa-bangsa di akhir zaman ini sepatutnya tidak sedikit pun mencuri ketenangan dan kedamaian jiwa orang beriman, apalagi yang mengaku umat pilihan. Sebab ia tahu Allah yang perkasa dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung akan melindungi selamanya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan dengan desas-desus kabar buruk. Ayub 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Apalagi menjadi latah ikut-ikutan menggembar-gemborkannya. Semakin masif orang-orang yang khawatir dan takut, maka energi dari apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan itu akan semakin kuat untuk mewujudkannya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 23 ayat 7, karena seperti apa yang dipikirkan seseorang di dalam dirinya, maka jadilah ia demikian. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo. Haleluya, Tuhan memberkati.